Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat para sahabat seperti Tegar. Konten kali ini saya akan jelaskan tentang apa ya, perbedaan penderita GER yang memiliki pemikiran positif dengan pemikiran negatif. Pastikan di antara 100 penderita GER itu mungkin sebagian itu cuma 40% yang berpikiran positif dan 60% yang berpikiran negatif. Kenapa demikian? Makanya jangan heran. Makanya kalian jangan heran bahwa kok teman saya penderita GER juga, cuma nggak tidak merasakan hal-hal yang seperti yang saya rasakan. Kenapa saya merasakan hal seperti ini? Disitulah bedanya. Bayangkan, ketika penderita GER, penderita asam lambung itu berpikiran negatif, di saat mereka sakit kepala, pasti mereka akan berpikiran bahwa jangan sampai sakit kepala saya ini adalah kanker otak, atau ada tumor di kepala saya. Akhirnya disitulah pikiran dia makin tegang, jantung dia makin kencang. Beda dengan orang yang berpikiran positif. Mungkin dia pikir, jangan-jangan saya sakit kepala ini mungkin karena saya kurang tidur, atau saya kurang darah, atau tekanan saya rendah. Dia kan sudah tidak berpikiran macam-macam. Beda dengan kalian yang berpikiran negatif. Entah karena dia panas di dadanya, misal seperti juga dia panas di dadanya, dia kan pasti berpikiran, weh, asam lambung saya makin kambuh, makin parah nih, jangan sampai saya bisa mati karena ini. Susah. Bagaimana mau sembuhnya? Coba ya, kalau yang berpikiran positif pasti dia berpikiran, dada saya panas, jangan, mungkin gara-gara makanan yang tadi saya makan, entah itu makanan pedih saya makan, atau makanan-makanan berlemak. Akhirnya dada saya, asam lambung saya naik. Dia sudah tidak ada pemikiran negatifnya, dia sudah abaikan. Makanya di sini pentingnya kita melatih pikiran kita untuk selalu berpikiran positif. Kenapa? Sampai kapanpun, sampai berapa tahun pun, kalau pikiran kalian tidak ubah dari hal negatif menjadi positif, susah ada perubahan. Mau minum obat seberapa banyak pun tetap akan seperti itu. Saya ingat sekali waktu pertama awal saya terkena GERD. Sudah banyak obat saya minum, konsumsi. Saya sudah berkeliling ke dokter. Rupanya dokter cuma sarankan saya minum obat seperti ini. Saya sarankan, dokter tanya, kamu itu terkena penyakit asam lambung. Cuma asam lambungnya meningkat. Dokter kasih saya obat sekian, minum sekian hari. Dalam sebulan mungkin 4 hari disuruh konsumsi itu obat. Karena dokter kan pasti tahu. Dokter itu dia tahu ini obat keras, jadi dia tidak mungkin dia kasih dalam sebulan. Pasti dalam seminggu itu cuma 4 hari bisa dikonsumsi. Selebihnya itu kalau memang sudah habis, saya tidak usah. Jangan lagi beli, jangan kalian beli di apotek baru minum lagi. Itu bisa memperburuk juga keadaan. Maka mungkin karena kalian yang terus, mungkin karena kalian sudah habis obat yang dikasihkan sama dokter tuh, terus kalian beli di apotek, terus kali itu terus kalian minum. Jadi di sini beda. Jadi waktu itu sudah berpikiran bahwa sampai kapan semua konten kreator, semua penderita GER, semua orang yang sembuh dari GER itu pasti menyarankan cuma satu, yaitu pola pikir. Seberapa hebat pun Anda,
Kalau pola pikir Anda tidak ubah, nihil, itu tidak mungkin. Tidak mungkin meraih kesembuhan. Saya 3 tahun lamanya merasakan hal seperti itu. Alhamdulillah, saya ubah pola pikir saya. Saya mulai keluar dari zona keterpurukan. Saya belajar bagaimana caranya mengontrol diri saya, bagaimana mengontrol pemikiran saya. Yang dulunya saya takut mati, yang dulunya saya takut keluar, yang dulunya saya takut ketika hujan, saya takut keluar. Akhirnya saya takut dalam segala hal. Saya takut kerja, jangan sampai saya kerja saya mati. Nah, sudah. Tapi apa saya dapat? Malah saya tambah terpuruk dengan keadaan. Tapi cobalah, misalkan kalian berpikiran positif. Bayangkan ketika kalian apa ya, belajarlah untuk istilahnya apa, bagaimana, seperti apa ya, tanamkan dalam diri kalian bahwa apa yang saya rasakan ini cuma gejala asam lambung, cuma asam lambung, bukan penyakit yang parah, bukan penyakit yang ditakutkan. Ya jelasnya saya sudah berusaha, selebihnya saya serahkan sama Tuhan. Kalau memang saya sudah berusaha terus tidak ada perubahan, mungkin ini jalannya, ini sudah jalannya Tuhan pada saya. Tapi jangan juga kalian memasrahkan diri, karena dosa juga orang pasrah memasrahkan diri. Tetap kalian berusaha dengan caranya. Yang dulunya kalian sering ngelamun, yang dulunya kalian takut untuk keluar, belajarlah untuk keluar, belajar untuk beraktivitas. Jalani kehidupan kalian seperti dulu, dimana waktu dulu kalian belum merasakan hal yang seperti ini. Bayangkan, misalkan saya itu pertama kena GERD tuh, tiba-tiba pikiran saya tuh bagaimana ya, kacau. Entah, saya katakan hidup ini cuma tidak ada artinya. Mau tidur tuh takut, karena setiap saya tidur pasti ada rasa ketakutan. Takut matilah, takut saya tidak ketemu pagi hari lagi. Makanya saya tidak pernah tidur. Pokoknya setiap saya terpejam mata itu saya bangun lagi, saya takut. Makin hari tuh tubuh saya makin kurus, darah saya menurun. Jadi di saat saya ketemu dokter, ternyata penyebab tingginya asam lambung saya itu karena pikiran saya yang takut. Saya terkena anxiety, kecemasan. Bagaimana saya tidak cemas ketika saya rasakan semua sensasi asam lambung itu ada, ketika dada terasa panas, tenggorokan ada mengganjal, flu, batuk, sakit kepala, punggung terasa sakit, tembus ke depan, gemetar. Disitulah saya panik, akhirnya bertambah lagi denyut nadi saya tuh kencang. Rupanya GERD, asam lambung itu gejalanya cuma panas di dada, flu, sakit kepala, tenggorokan ada mengganjal, dan punggung sakit. Kaki juga agak kram. Kalau masalah yang seperti keringat dingin, keliengan, jantung berdebar-debar, itu karena gejala anxiety, gejala kecemasan yang berlebihan. Itu saja. Jadi makanya ketika asam lambung kalian naik, pikiran negatif kalian tuh meningkat, otomatis detak jantung kalian tuh akan memompa 2-3 kali lipat dari normalnya. Jadi saran saya di sini, ketika asam lambung kalian naik itu,
berpikirlah secara positif, jangan negatif. Kalian tanamkan di pikiran kalian bahwa apa yang saya rasakan ini, apa yang saya derita ini cuma sensasi, bukan penyakit. Sensasi, bedakan sensasi dengan penyakit. Cuma sensasi yang ditimbulkan oleh naiknya asam lambung saya. Asam lambung itu hal yang normal, hal yang wajar. Semua orang punya asam lambung, tapi pikiran kalian yang beda, pikiran kalian yang tidak sama. Mungkin karena dia pikirannya positif, akhirnya dia terkena asam lambung, tapi tetap dia jalan aktivitas sehari-harinya. Dia tetap makan seperti ini, makan minum seperti ini, karena dia hiraukan, dia abaikan. Beda dengan kalian yang memiliki pikiran negatif, selalu berpikiran yang aneh-aneh, selalu mendramatisir keadaan yang belum tentu terjadi pada diri kalian. Memang susah sebenarnya. Kalau makanya saya tuh bahas sebenarnya beda dengan konten-konten kreator lain, dia bahas misalnya cara agar terhindar dari GERD, hindari makanan ini, hindari minuman ini, hindari ini. Oke lah kalau kalian, oke lah kalau memang untuk menghindari itu seperti itu, oke lah. Cuman meskipun dihindari, kalau pikiran kalian yang tidak bisa diubah, itu sama saja. Buat apa juga menghindari makanan yang enak? Buat apa juga mau menghindari minuman yang enak kalau pikiran kalian yang tidak diubah? Gini, makanya ketika setiap manusia itu ucapan itu adalah doa, disitulah kalian berpikir, kalian mulai belajar berpikir positif. Ucapkanlah dalam hati kalian, kalau tubuh saya sehat, jiwa saya kuat, rezeki saya melimpah. Tanamkan tiap hari, ucapkan tiap hari. Insya Allah tubuh kalian akan sehat seperti itu. Tapi kalau kalian berpikiran bahwa saya sakit, saya parah, maka tubuh kalian akan rusak, maka penyakit kalian akan bertambah. Makanya saya bilang dari konten-konten sebelumnya, coba tanamkan dalam hati bahwa saya mau sehat, tubuh saya ini sehat, jiwa saya ini kuat. Saya tidak mau seperti begini terus menerus. Saya tidak mau hidup saya seperti ini gara-gara pikiran saya. Oke. Karena waktu sudah ini juga sudah sekitar 12 menit lamanya, lebih 10 menit lamanya, jadi di konten selanjutnya mungkin saya buat vlog-vlog perjalanan saya atau bagaimana kah. Karena juga sebenarnya kalau membahas tentang GERD memang tidak ada habisnya. Karena kenapa? Selamanya itu terus kita bahas. Mulai dari caranya, semacam tutorial, hindari makanan ini, makanan seperti ini. Seperti ini, istilahnya makanan, menghindari makanan dan memakan makanan yang cocok buat penderita GERD. Tapi namanya manusia, tubuh manusia itu beda-beda. Tapi pemikiran manusia itu sama kan, sama. Kalau kita satukan itu sama. Cuma niat yang susah. Cuma niat dari kalian yang susah. Kalau kalian berniat untuk sehat, maka otomatis kalian akan mengubah pikiran kalian yang dari negatif menjadi positif. Oke. Tulis komentar kalian di bawah kolom komentar, nanti saya balas satu-satu. Oke, saya mau start dulu. Kita nanti lanjut di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.